wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wal iman kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri Zoom kali ini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 120160098, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Baik, di sini saya akan membacakan bab 4 tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan tentang masa depan, menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan, jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Surah Al-Anfal ayat 60 jelas memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu perencanaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khali turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirna min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategis bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran menurut Islam. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Yang ketiga, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. 1. Melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Hal penting dalam perencanaan pemasaran. Sebelum Anda berbisnis, Anda perlu membuat rencana pemasaran secara mendetail dan rinci. Yang pertama, menentukan target konsumen. Yang kedua, membuat tujuan akhir. Yang ketiga, menentukan kanal pemasaran. Yang keempat,
membentuk tim, dan yang kelima membentuk budget marketing. Nomor 4, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. 1. Produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan Anda memiliki produk yang kuat. Yang kedua, pelanggan. Sama seperti produk, Anda juga fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis Anda dalam merencanakan strategi pemasaran. Mulailah dengan melakukan riset dan mengumpulkan informasi apapun tentang target pelanggan yang dituju, seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, profesi, dan hobi. 3. Pesan. Anda tentu perlu berkomunikasi dengan pelanggan Anda, karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand. Yang keempat, tim pemasaran. Mengembangkan dan mempromosikan suatu produk membutuhkan upaya dan kerjasama dalam suatu tim. Namun menjaga beberapa tim di jalur yang sama secara konsisten bukanlah tugas yang mudah. Yang kelima, promosi. Memiliki produk yang solid dan strategi yang matang bukanlah suatu akhir dari pekerjaan Anda. Yang keenam, analisis. Analisis tidak dapat secara langsung mengharapkan strategi pemasaran produk Anda membuahkan hasil yang sempurna. Yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Pengertian strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi pemasaran dalam mempromosi penjualan pada surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi kandungannya yaitu Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah. Maka tidak ada seorang yang ragu-ragu terhadap karena begitu jelasnya Al-Quran itu. Yang keenam, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Berikut 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. 1. Kenalilah pelanggan Anda. Pelanggan adalah raja. Istilah tersebut memang benar. Sang raja sangat senang apabila dilayani dengan baik. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing. 4. Lakukan promosi. Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinu. Sebuah perusahaan turut berpartisipasi dalam event-event. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Di era teknologi sekarang ini, di mana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan, tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. Soal yang ketujuh, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh bangsa pasar yang lebih besar? Saya akan menggunakan strategi 1. Menambahkan produk dan layanan baru. Yang kedua, membuat target. Dan yang ketiga, mencoba sistem penjualan baru. Yang keempat, bentangkan bisnis Anda ke wilayah baru. Yang kelima, mengambil alih bisnis lain. Soal yang ke-8 adalah sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Adapun cara mengembangkan bisnis, produk atau jasa yaitu yang pertama, tentukan konsumen yang ideal untuk bisnis Anda. Pikirkan konsumen yang sering membeli produk Anda atau konsumen dengan masalah yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang Anda jual.
Penentuan konsumen ideal akan menentukan strategi pemasaran yang harus dilakukan untuk produk Anda. Anda bisa menentukan konsumen ideal melalui data klien pada penjualan produk. Hal ini karena orang-orang pada kategori usia tersebut lebih aktif daripada lansia dan mempunyai pendapatan yang lebih besar dibanding remaja. Selain itu, pertimbangkan juga area tempat tinggal konsumen. Yang kedua, atasi masalah konsumen. Konsumen mempunyai masalah yang ingin diatasi. Jika Anda bekerja dengan klien dalam sebuah industri tertentu, gunakan informasi mengenai konsumen Anda untuk mencari masalah yang bisa Anda atasi. Lakukan riset ide produk. Banyak bisnis mengembangkan produk bagus yang terkait dengan produk lain yang sukses dijual. Misalnya, konsumen Anda membutuhkan pengecas ponsel yang kuat dan tahan jika terjatuh atau terkena cuaca ekstrim. Yang ketiga, aplikasikan konsep pemasaran pada produk dan konsumen ideal Anda. Anda harus menentukan harga harga untuk produk tersebut. Penentuan harga bergantung pada permintaan konsumen terhadap produk dan kompetitor di industri tersebut. Pikirkan konsep pemasaran untuk produknya dan bagaimana kemasan tersebut akan cocok dengan citra merek perusahaan Anda. Misalnya, Anda bisa membuat kemasannya menggunakan warna-warna dan logo perusahaan yang digunakan untuk produk-produk Anda yang lain. Pertimbangkan cara konsumen menghubungi perusahaan Anda, memesan produk yang dijual, dan menerima produk pesanannya. Soal yang ke-9 adalah bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Yang ke-10, coba Anda bacakan surah Al-Ma'idah dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkakiyatu wal mawkuzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha alan nusubi wa antas taksimu bil adlam dzalikum fis al yawma ya isal ladzini kafaru min dinikum fala tashkum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman tura makmasatin khayra mutajani fil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Kandungan surah Al-Maidah. Sadaqallahul azim. Kandungan surah Al-Maidah yaitu Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan nama Allah. Larangan mengundi nasib menggunakan anak panah seperti yang dilakukan orang Arab jahiliyah, karena mengundi nasib dengan anak panah sama halnya dengan bermain judi. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Soal nomor 11. Coba Anda bacakan surah Al-An'am ayat 143. Jelaskan dengan surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaja minad danin sayni wa minal ma'zi itsnain
Kul az-zakarini haram amil unsayaini amma masih tamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bil min in kuntum sadiqin. Isi kandungannya adalah Allah lalu menjelaskan bahwa 8 ekor hewan ternak berpasangan atau 4 pasang hewan ternak, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrik sebagai kritikan kepada mereka, manakah yang diharamkan Allah di antara binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan, yaitu suatu bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari para nabinya bahwa Allah mengharamkan yang demikian jika kamu orang yang benar, dan bukan membuat ketetapan itu dan 2 pasang hewan lainnya adalah dari sepasang unta jantan dan betina dan sepasang sapi jantan dan betina. Katakanlah kepada kaum musyrik itu, manakah yang diharamkan Allah? Apakah yang diharamkan 2 unta atau sapi yang jantan atau 2 unta atau sapi yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan keharaman hewan-hewan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim? Yakni tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa komponen produk yang penting dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Merek, 2. Mutu, 3. Kemasan produk, dan 4. Harga. Nomor 14. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan 5 tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan menggunakan 5 tingkatan produk. Menurut Kotler ada 5 tingkatan produk, yaitu manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial. Manfaat inti yaitu manfaat layanan dasar yang benar-benar dibeli pelanggan, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, laundry pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Yang kedua, produk dasar yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, pewangi, dan pembuat pakaian, tempat untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, produk yang diharapkan yaitu kondisi, atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan anggaran yang minim. Yang keempat, produk tambahan yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Terdapat pilihan menu dalam pencucian seperti kilat atau hitungan jam dan biasa dalam hitungan hari. Yang kelima, produk potensial yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Adanya member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry gratis 1 kali. Yang ke-15,
Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Yang 16, baca surah Al-Mutaffifin ayat 83 sampai ayat 83, baca 1 sampai 3 dan jelaskan kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilul lil muttaffifin alladzi idza taqli 'alan nasi yastawfun wa idza qalahum aw wazanuhum yuksirun. Kandungan surah Al-Mutaffifin, Allah memperingatkan manusia dari berbuat curang dalam menunaikan hak orang lain dalam timbangan dan takaran, dan mengancam mereka dengan siksaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain. Jika mereka sambil mengambil barang yang ditimbang atau ditakar dari orang lain, maka mereka akan meminta agar mendapat timbangan dan takaran yang sempurna. Soal nomor 17, surah An-Nahl ayat 116 menjelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litafarru Allahi kadhib innal ladzina yaftaruna alaihi kadhiba la yuflihun. Sadaqallahul azim. Kandungan surah An-Nahl, wahai manusia, janganlah kalian mengharamkan dan menghalalkan suatu hanya dengan menggunakan lisan tanpa menunjukkan dalil, sehingga kalian berkata ini halal dan ini haram, sedangkan Allah menghalalkan dan tidak mengharamkannya, supaya kalian bisa menisbahkan suatu kebohongan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang merekayasa kebohongan atas nama Allah, maka tidak akan mendapat apa yang mereka inginkan. Soal yang 18, baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan isi kandungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kandungan surah Al-Mu'minun, hai para rasul, makanlah berbagai jenis makanan yang halal dan baik, dan bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan amal salihah. Sungguh aku maha mengetahui segala amal kebaikan yang kalian lakukan. Soal nomor 19, Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Menurut Kotler, produk diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Berdasarkan wujud. Produk yang diklasifikasikan 2, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat dan diraba. Dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Jasa. Jasa adalah aktivitas manfaat yang kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa diantaranya seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan daya hidup. Produk dikategorikan menjadi 2, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian. Contohnya lemari es dan lain-lain. Nomor 20, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk. Lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, luasan bauran produk, dan konsisten bauran produk. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.